Ya, oke, lanjut pada pertumbuhan bakteri itu sendiri, di mana bakteri tumbuh dengan mengambil makanan dari luar atau dalam bentuk larutan. Disebut holopitis atau osmotrop. Sedangkan dibandingkan dengan hewan yang mengambil makanan dari luar dalam bentuk benda-benda padat yang disebut holozois atau patogrotrop. Reproduksi dari bakteri ada dua, yaitu aseksual dan seksual. Aseksual dia membelah diri menjadi dua bagian, binary division, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16. Ya, kemudian waktu di antara dua pembelahan disebut generation time, dan ini berlainan untuk setiap jenis kuman. Misalnya E. coli 15 sampai 29 menit, Salmonella typhi 23 sampai 24 menit, Staphylococcus sampai 30 menit, Mycobacterium tuberculosis kurang lebih 15 jam, Treponema pallidum kurang lebih 33 jam. Kemudian fase dari pertumbuhan bakteri itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah fase inisial, fase eksponensial, fase stasioner, dan deklinasi. Yang pertama fase inisial, fase penyesuaian diri. Umumnya berdurasi 2 jam, kemudian dia belum berkembang biak dalam fase ini. Hanya bakteri yang kuat yang dapat bertahan, aktivitas metabolismenya pun sangat tinggi untuk persiapan fase selanjutnya. Kemudian ada fase logaritmis atau fase eksponensial. Jumlah bakteri bertambah dengan sangat cepat. 1 menjadi 4, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, tetapi hanya sampai ke titik C atau yang tertinggi. Hal ini disebabkan karena zat makan semakin berkurang sedangkan jumlah bakteri semakin banyak. Sisa metabolit yang beracun pun semakin banyak. Dan ada fase stasioner. Jumlah bakterinya statis atau stabil, disebabkan jumlah bakteri yang lahir sama dengan jumlah bakteri yang mati dan terjadi kompetisi memperebutkan makanan. Kemudian yang terakhir ada fase deklinasi. Jumlah bakteri berkurang karena jumlah bakteri yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Jumlah makanan pun semakin sedikit. Dapat terjadi bentuk abnormal dan bakteri yang mampu membentuk spora. Fase deklinasi dapat berlangsung lama seperti Neisseria gonorrhea yang dapat bertahan sampai 72 jam. Kita masuk ke reproduksi seksual bakteri, di mana peleburan bahan kromosom menjadi 2 kuman sehingga timbul sifat kuman yang baru yang berasal dari 2 induknya. Hanya terjadi pada kuman yang satu famili seperti E. coli dan Shigella dysentery. Kemudian berdasarkan suhu pertumbuhan kuman dibedakan menjadi 3. Pertama ada psikofilik, tumbuh pada kisaran 5 sampai 30 derajat Celcius dan suhu optimumnya itu 10 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua ada mesofilik, tumbuh pada kisaran 10 sampai 45 derajat Celcius, suhu optimumnya 20 sampai 40 derajat. Kemudian termofilik adalah bakteri yang tumbuh pada kisaran 25 sampai 80 derajat Celcius, di mana suhu optimumnya itu 50 sampai 60 derajat Celcius. Beralih ke kebutuhan oksigen kuman, dia dibedakan menjadi 2, yaitu anaerob dan aerob, di mana kuman anaerob obligat hidup tanpa O2. O2 bersifat toksik terhadap golongan kuman ini seperti Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus, Treponema dan Treponema pallidum. Kuman aerob obligat, bakteri yang hanya hidup di lingkungan O2 seperti Vibrio chlorella, Bacillus anthracis. Kemudian ada kuman fakultatif aerob, bakteri yang hidup dalam lingkungan baik yang mengandung O2 bebas ataupun tidak, misalnya Salmonella typhi, Streptococcus pyogenes. Dari pH atau power of hydrogen, kuman pun dibedakan. Kebanyakan bakterinya hidup dengan suasana netral atau pH 7 atau sedikit basah, pH 7,2 sampai 7,4. Tapi pada umumnya dapat hidup pada pH 6,5 sampai 7,5. Bakteri patogen pada manusia 6,8 sampai 7,4 pH darah. Beberapa bakteri hidup pada suasana asam, misalnya yang hidup pada bakteri gusi manusia, Streptococcus mutans, dan pada bakteri yang suasana basah seperti Vibrio chlorella. Kemudian berdasarkan sumber nutrisi, bakteri autotrof, bakteri yang dapat menggunakan CO2 sebagai sumber karbonnya bagi pertumbuhan maupun sintesis metabolisme tubuhnya. Autotrof fotosintesis memperoleh energi dari cahaya. Autotrof kemosintetik memperoleh energi dari oksidasi substrat ion organik seperti Fe, NH3, NO2. Dan bakteri heterotrof
bakteri yang hanya dapat menggunakan senyawa organik karbohidrat sebagai sumber karbonnya.